Baik, terima kasih hadirin dapat kembali ke situ. Kemudian untuk memasuki agenda berikutnya, yaitu sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Sambutan akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan kepada Bapak Agus Susanto, STMAP. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari bidang tata kelola lingkungan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di sini dalam acara sosialisasi tata pengisian aplikasi dalam aplikasi dia. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Untuk hari ini beliau tidak bisa hadir karena dikarenakan ada tugas lain, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk menghadiri acara seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, yang salah satunya akan berdampak terhadap perubahan tata cara penilaian sekolah adiwiyata. Bapak dan Ibu yang ketahui bahwa program adiwiyata ini sudah dimulai sejak tahun 2006, Bapak dan Ibu. Jadi dengan perkembangan zaman, untuk aplikasi sedia ini dalam pengisian data adiwiyata sekarang sudah berubah, Bapak dan Ibu, dengan menggunakan aplikasi Sidia. Adiwiyata dulunya berbasis fisik, Bapak dan Ibu. Dulu hanya berdasarkan data atau kertas fisik yang disetorkan pada kami atau dikirim kepada kami. Tapi sekarang sudah berbasis digital atau dengan paperless. Cukup dengan upload dokumen melalui aplikasi Sidia. Sidia merupakan aplikasi atau platform resmi yang digunakan untuk mengunggah atau menyusun dan menilai dokumen administrasi sekolah adiwiyata secara daring. Dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses pemenuhan kriteria gerakan PBHLS atau peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Adapun komponen besar gerakan PHBS yang wajib di aplikasi, Bapak dan Ibu, mungkin akan lebih jelas nanti dalam sosialisasi ya, dalam acara pengisian. Nah, saya akan menyampaikan gambaran umumnya saja. Yang paling utama yaitu komponen besar yaitu terkait dengan perencanaan gerakan PBHLKS, di mana di dalamnya itu ada pengintegrasian aspek lingkungan dalam KTP atau kurikulum satuan pendidikan. Di situ juga disusun juga tentang gerakan PBHLS untuk jangka pendek dan jangka menengah mungkin ya, yaitu dalam rencana 1 tahunan dan 4 tahunan berdasarkan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup. Yang kedua yaitu komponen yang harus dihidupan terkait dengan pelaksanaan gerakan PBHLKS, di mana pelaksananya itu meliputi pembelajaran pada mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan pembiasaan diri atau habit. Dan selanjutnya pembersihan dan konsentrasi dan drainase
pengolahan sampah 3R dan konservasi air, inovasi terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan jejaring kerja dan komunikasi kemitraan. Di mana pelaksanaan gerakan HALIS ini mencakup beberapa aspek yang tadi saya sampaikan, sehingga menjadi muatan utama bagi Badan Ibu. Yang selanjutnya itu terkait pemantauan dan evaluasi, di mana pemantauan dan evaluasi ini merupakan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Minimal itu 2 kali dalam setahun, dan itu dilengkapi dengan dokumentasi dan teradministrasi ya Badan itu. Mungkin di sini saya harapkan Bapak dan Ibu, walaupun di sini belum hadir semua, dari peserta 25 orang, yang hadir sekitar 16 orang, 16 sekolah mungkin ya, program sekolah. Mungkin saya harapkan dari ke-16 sekolah ini mungkin bisa menginformasikan kepada sekolah yang belum hadir. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu semua, dan bisa menambah sekolah-sekolah adiwiyata yang ada di Kabupaten Kuningan. Sehingga dengan bertambahnya sekolah-sekolah adiwiyata atau budaya lingkungan di Kabupaten Kuningan, setidaknya bisa merubah lingkungan ke arah yang lebih baik pada nanti. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah bisa merasakan terkait dengan perubahan iklim, di mana sekarang mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa mengetahui terkait dengan cuaca juga sulit untuk diprediksi, dan banyak lagi uh, dampak yang ditimbulkan dengan perubahan iklim ini. Apalagi ancaman fiber plastik ya, gitu. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan di sekolah terkait dengan pengolahan eh, lingkungan di khususnya di Kabupaten Kuningan akan lebih baik. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang tadi saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sudah hadir dan masuk ke dalam sekolah adiwiyata, calon sekolah adiwiyata. Semoga dengan bertemunya sekolah adiwiyata budaya lingkungan bisa membawa perubahan lingkungan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara selesai ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk arahannya dari Bapak Mohon izin Kepala. Bu Kiki, eh, saya nggak bisa mengikuti secara langsung ya karena ada pertemuan yang lainnya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk Bapak Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan yang telah memberikan sambutannya. Mungkin eh, terkait dengan semoga program sosialisasi SIDIA ini dapat membawa gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah PBLHS Kabupaten Kuningan ke tingkat yang lebih tinggi dan mendapatkan sertifikat melalui kabupaten, provinsi, nasional maupun mandiri. Baiklah, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin Bapak Ibu yang hadir di Zoom dapat membuka video terlebih dahulu untuk kami ambil gambarnya untuk dokumentasi pada hari ini. Saya pandu untuk pengambilan gambarnya, Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu memasuki agenda selanjutnya. Kini tiba di acara inti yang paling dinantikan, yaitu sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Adiwiyata atau SIDIA. Melalui sesi ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana teknis penggunaan, pengunggahan dokumen pengarsipan, hingga strategi untuk pengisian instrumen digital Adiwiyata. Sesi materi ini akan dipandu secara langsung oleh narasumber kita yang luar biasa. Kepada narasumber, Bapak Supriyatna, waktu dan layar kami persilahkan. Tes, Assalamualaikum. Tes. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kiki dan Pak Kabit atas waktunya.
Kita mungkin langsung aja ya ke paparan materi. Ya baik Bapak Ibu, kita langsung aja ke paparan materi ya, menjadi sekolah adiwiyata melalui aplikasi ya. Kalau adiwiyata waktu sebelum tahun 2026 itu kan biasanya untuk khusus kabupaten dan provinsi itu biasanya pakai manual. Nah, untuk sekarang itu semua yang masuk adiwiyata mulai SD, SMP, SLTA, mau adiwiyata kabupaten, provinsi maupun nasional dan mandiri itu wajib melalui aplikasi Sidia. Nah, untuk itu mungkin untuk pembahasan ini kami juga telat ya untuk menyampaikan, mungkin karena saya juga banyak kerjaan segala macam. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama itu untuk masuk adiwiyata itu pihak sekolah itu harus pertama itu dalam penilaian itu registrasi dan login. Nah, untuk sekolah yang belum memiliki akun bisa registrasi terlebih dahulu dan melakukan login ke aplikasi Sidia. Ini tahapannya. Tahapan kedua, ini sesudah registrasi itu untuk sekolah wajib mengisi profil dan kuesioner labeling. Nah, itu yang pertama itu ngisi profil sekolah. Kalau pihak sekolah sudah registrasi dia tapi belum mengisi profil sekolah, itu nanti di aplikasi Sidia di kabupaten itu tidak akan muncul gitu. Bapak Supritna, mungkin untuk slide-nya tidak jalan ya seperti ini. Internetnya atau wifi-nya? Bentar dulu. Jalan nggak? Masih belum. Coba sebentar. Berarti apanya nih? Apa? Ini kesini kan ya? Jalan nggak? Belum jalan, Pak. Sebentar. Belum jalan. Kendala apa nih? Coba stop dulu. Yang tadi kasih dulu. Baik. Coba di
Ada nggak? Coba cek. Stop. Di kayak gini aja bisa, jadi jangan digede. Oh, ini Baik, mangga dilanjutkan. ya, kita teruskan ya. Untuk tahapan adiwiyata itu yang pertama itu untuk sekolah wajib punya aplikasi sedia. Kalau yang belum punya bisa registrasi dan login. Nah, kalau sekolah udah registrasi dan login, tahap kedua itu sekolah wajib mengisi profil sekolah. Nah, kalau profil sekolah nggak diisi, itu nanti sedia yang sekolah itu nggak bakalan muncul di aplikasi Sedia Kabupaten. Nah, syaratnya untuk muncul di aplikasi Sedia Kabupaten, profil sekolah itu wajib diisi dengan lengkap. Nah, kalau udah diisi profil sekolah, untuk selanjutnya ada pengisian kuesioner link. Nah, udah melakukan pengisian kuesioner link, nanti ada persetujuan dari DLH, baru bisa ngisi program Adiwiyata. Nah, sesudah ngisi program Adiwiyata, baru kita sekolah udah beres semua pengisian program Adiwiyata, baru LH bisa mengusulkan ke level selanjutnya. Nah, contohnya level 1 ke level 2 dan ke level 3 dan seterusnya. Nah, untuk pengusulan sesudah beres dari LH, baru sekolah kembali lagi ke sekolah untuk pengisian persyaratan administrasi dan 24 indikator. Nah, sesudah ini diisi, barulah dikirim, sekolah mengirimkan ke DLH. Dari DLH ada penilaian. Nah, untuk Adiwiyata Kabupaten mungkin udah sampai 7. Ini udah ada penilaian, baru DLH itu mengeluarkan SK dan sertifikat bahwa itu tanda buat level 2. Nah, untuk calon Adiwiyata nasional mungkin itu harus diteruskan ke nomor 8. Ada pengusulan dari DLH buat pengusulan CSAN dan CAM ke provinsi, ke kementerian. Nah, untuk selanjutnya ini registrasi dan login ya. Ini bagi yang sekolah yang belum punya aplikasi Sedia, akun aplikasi Sedia, ini bisa pilih barcode ini atau lewat link ini ya. Nanti kalau udah ini, baru muncullah gambar seperti ini. Nah, setelah membuka website setelah ini, baru yang belum punya itu bisa langsung register dulu. Nah, saya punya data dari penggiat HPA itu ada berapa sekolah ya, 25 sekolah misalkan. Dari 25 sekolah itu ada sisa 4 sekolah kalau nggak salah yang belum punya akun aplikasi Sedia. Kalau yang belum punya, ya
harus dicepat-cepat ya untuk ininya, untuk apa namanya, untuk mempunyai akun sedia di aplikasi sedia. Selanjutnya, sesudah muncul aplikasi ini, nanti Bapak yang belum punya akun sedia, sekolah yang punya akun sedia, sesudah register, nanti muncul yang ini, nih, tahunan register. Ini NPNS, itu NPSN itu wajib apa namanya, sesuai sekolah, jangan sampai salah, karena untuk satu NPSN itu cuma bisa satu aplikasi sedia. Kalau sekolah sudah mendaftarkan NPSN tersebut ke aplikasi sedia, mau daftar lagi pasti nggak bisa karena udah terdaftar. Untuk satu NPSN itu buat satu akun aplikasi sedia. Nah, di sini ada register, terus ada nama sekolah, tinggal diisi yang belum punya akun. Tingkat sekolah ada SD atau SMP atau SMA, status sekolah negeri apa swasta. Di sini ada juga ada jalan, RT, RW. Nah, alamat sekolah, kontak person itu nama apa? Nama operator biasanya. Operator yang memegang aplikasi sedia. Nah, ini untuk nomor telepon atau WA. Nah, telepon yang kontak person ini. Terus yang untuk email, kalau bisa itu sekolah itu apa, membuat email khusus buat aplikasi sedia, karena mungkin yang namanya di aplikasi sedia itu di Google Drive itu sekolah itu harus mengupload beberapa video atau foto tanda bukti kegiatannya. Itu juga kan memerlukan apa, memori yang besar. Nah, kalau bisa makan dibikin khusus email khusus buat Adiwiyata. Nah, ini udah terakhir ya. Kalau udah beres semua, ini tinggal centang, dengan ini menyatakan bahwa izin registrasi data sudah benar, tinggal klik ini baru register. Kalau udah register, selanjutnya, nah, registrasi berhasil. Nah, silakan periksa email yang didaftarkan untuk memperoleh username dan password guna login ke aplikasi sedia. Bapak Ibu kalau sudah register, kan di register itu mencantumkan email. Nah, biasanya untuk username dan password itu masuk ke dalam email yang didaftarkan. Nah, ini berbentuknya kayak gini. Terus ini hasil dari dalam email, ini ada username dan password. Nah, kalau udah dapat username dan password, biasanya username itu berbentuknya NPSN dan passwordnya itu kan acak ya. Nah, untuk selanjutnya, yang barusan tadi yang didapat di email, username tinggal di copy aja. Masukkan username dan password yang telah dikirim ke email yang ke halaman login Sidia. Nah, passwordnya biasanya kalau passwordnya diketik itu biasanya suka salah, makanya dari email kalau bisa dari email yang ini password di copy langsung dimasukkan ke password ini buat aplikasi Sidia, baru login. Nah, sudah login, halaman pertama itu pasti menemukan yang pertama dashboard, profil sekolah, dan kuesioner leveling. Yang pertama dilakukan itu sekolah wajib mengisi profil sekolah. Itu paling wajib ya. Nah, ini dashboard profil sekolah. Nah, pilih menu, kemudian ikon edit untuk mengisi profil sekolah. Nah, di sini yang
yang warna merah, tinggal diklik aja. Udah diklik nanti akan muncul seperti ini. Ini data-data sekolah. Ini mungkin ada NPSN, nama sekolah, segala macam. Nah, dari situ itu ada juga tahun ajaran. Nah, untuk tahun ajaran itu biasanya itu 2000 yang diambil yang untuk sekarang 2024 2025 dan 2005 2026. Kalau calon sekolah adiwiyata kabupaten mungkin belum tahu ya masalah kondisi segala macam. Syukur-syukur mungkin sebelumnya itu suka mengambil foto atau kegiatan segala macam untuk penilaian bisa ngambil dari tahun 2024 2025. Nah, ini juga ada juga sumber resapan, terus masalah sampah dan segala macam itu semua diisi dilengkapi semua data yang dibutuhkan dengan benar dan lengkap. Nah, itu juga ada koordinat masukan ini tata cara masukkan di Google melalui browser ya. Ketika nama sekolah, nanti kan di browser muncul sekolah. Nah, setelah muncul tag lokasi, klik kanan, kemudian akan muncul koordinat. Nah, koordinat ini tinggal di copy aja, masukin ke koordinat yang ini. Nah, yang ini kan ada koordinat nih, tinggal di copy aja. Nanti juga masuk. Terus di sini juga ada sampah organik, itu wajib diisi. Sampah anorganik, sampah. Nah, kalau sekolah mungkin untuk sampah B3 mungkin ada yang enggak. Ya, contohnya mungkin kalau menggunakan lampunya itu lampu LED itu mungkin bukan B3, kecuali kalau lampu neon itu masuknya B3 ya, karena neon itu masuknya ada merkuri. Nah, semua diisi. Yang selanjutnya, kalau sudah mengisi semua profil sekolah, itu baru bisa muncul di Sidia Kabupaten. Nah, udah muncul Sidia Kabupaten, tapi itu masih level kosong. Nah, untuk menaikkan level kosong ke level 1 itu wajib mengisi kuesioner leveling. Nah, ini masuk ke kuesioner leveling. Nah, syarat untuk masuk ke level 1 itu bagi yang belum adiwiyata, bagi sekolah yang belum pernah mengikuti program adiwiyata, itu cukup file yang diinput atau lampirkan berupa SK tim adiwiyata. Jadi kalau sekolah mau mengikuti adiwiyata itu adiwiyata kabupaten itu wajib level 1 dulu karena adiwiyata kabupaten itu masuknya level 2. Nah, untuk ke level 1 itu syaratnya itu sekolah harus mempunyai SK tim adiwiyata. Itu salah satunya. Setelah DLH memeriksa SK yang diberikan, kemudian DLH akan menerbitkan SK sertifikat adiwiyata sekolah tersebut. Nah, untuk itu sertifikat itu menandakan itu udah masuk level 1. Nah, level 1 itu berupa menghasilkan output berupa sertifikat sekolah adiwiyata, selanjutnya bisa melanjutkan untuk pengisian program adiwiyata. Karena kalau ini untuk kuesioner leveling kalau belum diisi itu belum bisa ngisi program adiwiyata, itu tahapannya. Syaratnya kalau mau ngisi program adiwiyata itu harus wajib level 1 dulu baru bisa ngisi adiwiyata. Untuk selanjutnya ini tata cara pengisian kuesioner levelingnya. Ini apabila sekolah belum pernah mendapatkan program adiwiyata kan silakan tombol klik belum pernah. Kalau sudah ngeklik belum pernah, nanti munculnya seperti ini. Di sini juga ada pertanyaan belum pernah. Terus nanti ini
ada jika penerima apa yang menyebutkan nama instansi penyelenggara, contohnya sosialisasi ini dari DLH Kabupaten Kuningan, contohnya BIMTEK ada dari mana, atau yang contohnya bimbingan teknis dari HPI Kuningan atau apa, terus dari YouTube-nya, YouTube kanal apa, contohnya kanal Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Materi apa saja yang harus yang kurang Anda paham. Nah, ini bisa dimasukin. Selanjutnya, ini juga yang questionnaire leveling ya. Nanti kalau sudah, yang terakhir itu ada apakah sekolah Anda sudah membentuk tim adiwiyata sekolah? Nah, jawabnya baru sudah. Kalau belum itu pasti belum, masih level kosong. Untuk memenuhi level 1 itu sudah. Nah, Ibu udah punya SK tim adiwiyata, nomor SK-nya dimasukin. Nah, untuk SK tim adiwiyata sekolah itu disimpan di Google Drive, di email sekolah tersebut. Nanti linknya itu dimasukin ke sini, barulah klik simpan. Ini bagi sekolah yang belum membuat SK tim adiwiyata bisa masukkan berapa di atas ya. Untuk SK tim adiwiyata hanya berisikan guru saja, untuk murid dimasukkan ke dalam SK kader adiwiyata. Ini cuma sekedar contoh apakah yang belum punya SK baru bikin SK itu gimana. Ini cuma sekedar contoh nih, bisa mengambil baru ini. Untuk selanjutnya, kalau sudah ngisi kuesioner leveling, nah baru di DLH itu dicek di aplikasi dia DLH. Nah, kalau disetujui dari DLH pasti mengirimkan bentuk sertifikat. Nah, sertifikat ini tanda bukti bahwa sekolah tersebut sudah masuk level 1. Nah, kalau sudah muncul sertifikat ini, mangga diambil, di-download, terus disimpan di Google Drive juga ya. Selanjutnya, ini kuesioner leveling yang sudah adiwiyata. Biasanya kalau tadinya adiwiyata sekolah yang sudah adiwiyata tapi belum punya aplikasi sedia, nanti pas masuk ke leveling itu biasanya diisinya dengan adiwiyata kabupaten. Di situ juga ada tahun berapa sih yang didapatkannya, tahun adiwiyatanya, contohnya tahun 2002. Nah, lampirkan juga link SK-nya, SK adiwiyata kabupatennya di sini, barulah disimpan. Ini bagi kuesioner yang leveling yang sudah adiwiyata. Untuk selanjutnya, kalau sudah tahap selanjutnya udah level 1, barulah kebuka program adiwiyata. Di sini juga program adiwiyata itu ada statistik ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan monet. Nah, contohnya Ibu teh bingung cina apa patokannya apa yang untuk ngisi program adiwiyata. Jadi juga kan ada isu dan strategis daerah ya. Itu harus yang namanya pembuatan program adiwiyata itu harus memenuhi 5 aspek. Nah, aspek yang sudah dibuat di kabupaten gitu. Wajib ada semua nih antara 5 aspeknya ini. Nah, untuk perencanaan program adiwiyata dimulai dari pembuatan rencana kegiatan yang tertuang dalam rencana 4 tahun dan 1 tahun. Nah, kalau Ibu Bapak klik perencanaan itu warna hijau, nanti ada perencanaan itu ada 4 tahun, ada juga 1 tahun. Nah,
Untuk pembuatan program ada rencana 4 tahun, klik yang 4 tahun pasti warna biru. Nah, kalau udah ngeklik yang rencana 4 tahun, baru input perencanaan yang 4 tahun. Nah, nanti kalau udah input, itu nanti muncul yang seperti ini, potensi dan tantangan sekolah. Ada juga aksi kegiatan. Nah, pertama pengisian mungkin potensi dan tantangan sekolah dulu. Dan contohnya kan di sini ada tombol potensi sekolah itu apa aja sih? Tinggal tambah contohnya potensi sekolahnya itu lahan luas dan sebagainya lah. Nah, tinggal ditambah. Berarti ada beberapa tambah. Terus dari situ tantangan sekolah juga ini diisi ya. Terus kalau sudah diisi semua, nanti klik centang kecil ini, data telah kami setuju dengan kondisi sebenarnya, barulah simpan. Untuk selanjutnya, ini untuk aksi kegiatan. Nah, nanti Ibu kalau sudah ngisi potensi dan tantangan sekolah, itu kan ada aksinya apa aja, terus perubahan perilaku yang dapat apa aja, terus perubahan kondisi fisik lingkungan hidup apa, terus yang dimasukkan itu tahun berapa, tahun ajaran berapa, ini mengacunya ke tahun ajarannya, tahun ajaran berapa, contohnya 2024, 2025, ini 2025, 2026, ini 2026, 2027, dan ini terakhir 2028, 2009. Nah, penanggung jawabnya siapa? Ini sumber biayanya dari apa? Dari bos apa dari mana? Kan gitu. Kalau nggak ada biaya, biasanya kan strip. Status penanggung jawab, nah tinggal dipilih aja. Nah, sudah beres yang 4 tahun, itu baru klik yang 1 tahun. Udah 1 tahun seperti yang awal tadi, klik input yang ini ya. Terus nanti mungkin munculnya yang ini. Nah, ini perencanaan yang 1 tahunan. Kalau sudah mengisi perencanaan, itu belum masih bisa diusulkan untuk jadi adiwiyata kabupaten, karena ini salah satu pengusulan adiwiyata kabupaten itu harus mengisi program adiwiyata. Program adiwiyata itu ada perencanaan ada 4 tahun dan 1 tahun, ada pelaksanaan dan pemantauan. Jadi kalaupun Ibu sudah mengisi perencanaan tapi pelaksanaan belum ada, terus evaluasinya belum ada, itu belum bisa diusulkan. Nah, makanya kalau sudah ngisi perencanaan itu ada nggak pelaksanaannya kan gitu. Nah, dari di sini data pelaksanaannya dari bulan 1 ke 12, ini bulan 1 itu mengaju ke tahun ajarannya. Berarti bulan 1 itu bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Nah, kalau dalam pelaksanaan Ibu tinggal klik ikon yang ini aja ya, klik. Nah, ikon ini. Nah, nanti input untuk mengedit info pelaksanaan yang ini. Untuk selanjutnya, ini input pelaksanaan, tantangan dan rencana. Nah, target bulan Januari. Nah, untuk target, ini bulan Januari, pelaksanaan untuk bulan Januari itu berarti di bulan 7. Jadi bukan bulan 1, karena bulan 1 itu masuknya bulan Juli. Kalau Januari itu bulan 7. Nah,
aksi kegiatan apa aja yang dilakukan, tanggal pelaksanaannya apa aja, tanggal berapa. Nah, pokoknya kalau pelaksanaannya tanggalnya bulan Januari itu bulan 7 ya dokumentasi kegiatan. Nah, tinggal di-upload linknya, berarti kan udah disimpan di Google Drive. Kalau sudah semua baru diklik simpan. Nah, selanjutnya untuk Monep itu kan ini apakah hasil pelaksanaan itu perencanaan itu terlaksana apa tidak. Nah, kalau terlaksana pasti itu di Monep warna hijau, dan untuk tidak terlaksana pasti warna merah. Kalau yang warna kuning itu belum diisi atau belum ada Monep. Nah, kalau untuk program Adiwiyata itu pelaksanaan itu sama pemantauan evaluasi Monep itu harus sama. Contohnya pelaksanaan itu ada 10 pelaksanaan. Itu Monep juga wajib 10%. Jadi jangan sampai ini pelaksanaan 5 pelaksanaan di Monepnya cuma 1 Monep. Itu minimal harus imbang ya, harus sama, barulah disebut lengkap. Karena yang kalau program Adiwiyata belum lengkap itu kalau diusulkan nanti balik lagi ke program dalam pengisian nanti harus diusulkan ulangan gitu. Jadi lebih baik lengkapi dulu yang program Adiwiyata, kalau udah baru diusulkan. Nah, tinggal tahap selanjutnya. Jadi enggak balik lagi ke program Adiwiyata. Ini untuk Monep. Formulir evaluasi manfaat bagi sekolah apa aja, kendalanya apa yang dirasakan apa aja kendalanya, rencana tindak lanjut dari kendala tersebut apa aja gitu, baru simpan. Untuk selanjutnya, kalau sudah mengisi program Adiwiyata, barulah DLH bisa mengusulkan sekolah tersebut untuk menjadi calon sekolah Adiwiyata Kabupaten. Karena kalau program Adiwiyata belum diisi, DLH itu nggak bisa mengusulkan untuk ke calon Adiwiyata Kabupaten. Makanya setiap sekolah itu wajib mengisi semua program Adiwiyata sampai lengkap. Kalau lengkap baru sudah bisa diusulkan sama DLH. Nah, ini untuk ini mah untuk Sidia Kabupaten. Nah, ini contoh pengusulan CSA ini juga di aplikasi Sidia Kabupaten. Nah, dokumen administrasi ya. Untuk CSAK atau CSAP untuk tahun 2026 itu CSAK sama CSAP itu setingkat ya, sama-sama level 2, maupun calon sekolah Adiwiyata Kabupaten maupun calon sekolah Adiwiyata Provinsi itu setingkat. Cuma kalau provinsi itu sekolah menengah atas dan yang sederajatnya. Kalau kabupaten itu SD sederajat dan SMP sederajat. Nah, kalau udah CSAP, nah untuk CSAK atau CSAP itu syaratnya itu sertifikat sekolah Adiwiyata aja untuk memenuhi jadi level 1 ya. Kalau sekolah sudah CSAP atau CSAN mau mengusulkan ke CSAN itu syaratnya SK penetapan, kan SK penetapan dari gubernur dan dari bupati kalaunya atau panjang mungkin
sekarang bisa ya. Kecuali yang sebelumnya ya sudah ke perpanjangan mungkin bisa. Nah, untuk CSAN syaratnya itu SK penetapan SAN atau perpanjangan 5 tahun terakhir. SK dari daftar sekolah binaan yang menandakan sekolah tersebut sudah mengalami kenaikan level. Nah, ini pengisian dokumen usulan adiwiyata ya. Nanti kalau program adiwiyata sudah beres diusulkan sama DLH, itu nanti baru bisa muncul usulan adiwiyata. Kalau program adiwiyata belum diisi, itu gak bisa diusulkan untuk jadi calon sekolah adiwiyata kabupaten. Makanya kalau udah diisi semua, diverifikasi sama DLH, disetujui sama DLH, barulah muncul menu usulan adiwiyata. Di dalam usulan adiwiyata ada apa aja? Ada dokumen administrasi, ada pemenuhan kriteria, dan progres usulan. Ini dokumen administrasi ya. Kalau pas Ibu ngeklik menu dokumen administrasi, nanti muncul ini. Nanti diklik aja warna kuning ini, nanti munculnya seperti ini. Nah, Ibu tinggal melampirkan administrasi aja yang disimpan di Google Drive, itu diklik disalin linknya, masukkan ke sini ini. Nah, baru disimpan. Terus ini untuk sekolah binaan, ini berarti untuk mandiri. Nah, ini ada cara penggunaan sertifikat ya. Untuk sertifikat level 1 itu bisa dilihat di dashboard. Kemudian tombol lampiran untuk menampilkan sertifikat, untuk menyimpan bisa tekan tombol download ini. Nah, itu udah di-download, Ibu disimpan aja ke Google Drive buat dokumen administrasi. Karena salah satu syarat dokumen administrasi buat calon adiwiyata kabupaten itu wajib menampilkan sertifikat ini dan surat usulan dari sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya, ini channel. Nah, yang perlu diperhatikan itu untuk sekolah, calon sekolah adiwiyata kabupaten maupun nasional dan sebagainya. Ini ada percontohan menyimpan file-file di Google Drive. Nah, kalau bisa disusunnya itu seperti ini. Nanti Ibu disimpan, contohnya kan itu ada penilaian 24 indikator. Nah, buatlah folder seperti indikator kriteria ke-1, kriteria kedua, kriteria ketiga, segala macam. Nah, nanti dokumennya apa aja di dalam kriteria 1, tinggal diklik, apa aja disimpan. Nah, ini sertifikat SK sekolah, nama filenya ganti aja sama dokumen administrasi ya, karena dokumen administrasi itu bukan sertifikat atau SK sekolah adiwiyata aja. Berarti dokumen administrasi itu untuk calon sekolah adiwiyata kabupaten itu berarti sertifikat yang didapat dari DLH untuk level 1, terus surat usulan sekolah dari sekolah itu wajib dilampirkan di sini. Nanti Ibu kalau dokumentasi linknya jangan diklik link file, tapi yang dikliknya klik link folder. Nah, nanti Ibu klik, contohnya di share. Nah, kalau udah di share, Ibu
ibu bapak harus ngerubah dulu ininya modeling. LH itu bisa melihat tim yang ada dalam ibu. Kalau dilihat itu kan sudah ya untuk penilaiannya gitu. Nah, nanti tinggal buka aja. Sudah copy ibu disimpan di aplikasi Sidia. Untuk tahap selanjutnya, ini ada pemenuhan kriteria ya. Di menu pemenuhan kriteria terdapat tombol klik untuk mengisi kuesioner yang belum untuk memulai proses pemenuhan kriteria. Nah, ini di sini terdapat 24 indikator yang perlu diisi sekolah. Di setiap indikator terdapat pertanyaan yang jawabannya berupa checkbox dan checkbox itu berarti buat menyimpan link Google Drive-nya ya, dan atau isian yang harus diisi sekolah berdasarkan kondisi aktual yang dibuktikan dengan bukti dukung berupa dokumen yang dilampirkan dalam bentuk Google Drive. Pastikan Google Drive yang diinputkan sudah diubah menjadi akses publik. Kenapa harus diubah publik? Karena supaya tim penilai itu bisa melihat aksi apa aja yang ada di folder Google Drive tersebut kan gitu. Kalau dikunci pasti nggak bisa lihat. Untuk selanjutnya, ini kalau sudah diisi pemenuhan kriteria yang 24, di sini ada tombol menu resume. Nah, untuk resume itu berarti kan ibu tuh buat melihat yang sudah dikerjakan apa aja atau apa aja. Oh, ada yang kelewat ini bisa diedit lagi itu sebelum dikirim ke LH. Nah, kalau sudah diisi yang dokumen administrasi dan dokumen 24 indikator, di sini ada program usulan. Pada sumber program usulan ketika sekolah hendak mengirimkan data, kirim data diharuskan untuk melengkapi semua persyaratan dokumen meliputi pelaksanaan program adiwiyata, dokumen administrasi dan pemenuhan kriteria. Barulah bisa langsung ke proyek usulan. Setelah sekolah melengkapi semua dokumen dan syarat, maka langkah selanjutnya kembali ke DLH untuk menilai usulan beserta bukti dukung. Nah, kalau udah ibu yakin, baru bikin. Nah, belum merasa bukti, kalau ya jangan rutin waktunya selama juga udah mengirimkan program dan batas waktu untuk 24 tur ya. Nah, minimal dicek dulu lah sebelum dikirim kalau benar-benar yakin, karena kan ada sekolah yang sudah dikirim ternyata kan ada data yang belum diisi segala macam kan gitu. Untuk selanjutnya ini hasil penilaian status sekolah otomatis akan naik levelnya kalau sudah dinilai sama DLH. Nah, kalau udah dinilai sama DLH, disetujui, barulah ini statusnya bakal naik ke level 2 otomatis di akun Sidia sekolah maupun di Sidia kabupaten itu. Ini otomatis kalau sudah di DLH dengan syarat semua indikator segala macam terpenuhi. Nah, kalau sudah indikator terpenuhi kan biasanya tim penilai itu ada verifikasi lapangannya. Nanti ada verifikasi lapangan ke tiap sekolah. Nah, barulah hasil dokumen administrasi 24 indikator disetujui dan verifikasi lapangan disetujui juga, barulah kita mengeluarkan berbentuk SK dan sertifikat adiwiyata kabupaten ya. Nah, ini ada pengembaliannya.
Kalau pengembalian oleh DLH itu contohnya ada hasil penilaian dari DLHT, oh ada yang harus diperbaiki ini nilainya tidak memenuhi syarat, coba lengkapi contohnya. Nah, pasti LH itu bakal mengembalikan hasil penilaian dari sekolah tersebut ke sekolah lagi untuk diperbaiki. Nah, kalau hasil perbaiki itu udah memenuhi syarat dan memenuhi nilai untuk masuk ke sekolah di wilayah kabupaten, barulah dari DLH disetujui. Ini ada alur pengusulan CSAM dan CSAM ya. Kalau sekolah adiwiyata kabupaten, oh contohnya gini, sekolah adiwiyata, calon sekolah adiwiyata kabupaten ini tahun sekarang udah level 2 calon adiwiyata kabupaten. Rencana tahun depan itu mau ke CSAN atau ke mandiri CSAM. Nah, ini tahapannya. Nah, ini mulai dari calon adiwiyata itu mengikut kelengkapan profil sekolah, khususnya leveling program adiwiyata udah beres, baru verifikasi DLH tahapannya. Nah, udah diverifikasi DLH, barulah DLH bisa mengusulkan ke CSAN atau CSAM atau ke CSAK. Nah, info pengusulan. Nah, udah diusulkan ke level berikutnya, barulah bisa mengisi dokumen administrasi dan pemenuhan kriteria dan segala macam. Nah, baru udah input usulan adiwiyata dokumen administrasi segala macam udah komplit, barulah verifikasi sama DLH. Sudah diverifikasi dokumen administrasi, barulah DLH itu memverifikasi pemenuhan kriteria yang 24 indikator. Sudah beres semua ini disetujui, barulah kirim berita acara itu ini khusus untuk adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri ya. Kirim berita acara dan surat usulan CSN dan CSN ke PPGLH itu Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kalau sudah dikirim untuk kabupaten mungkin cukup sampai di sini verifikasi pemenuhan kriteria sama DLH, barulah di sini bisa mengeluarkan sertifikat dan SK. Tapi untuk CSAN dan CSAM dari DLH itu sudah dinilai, dikirim lagi ke kementerian. Nanti dari kementerian diverifikasilah dokumen tersebut. Nah, surat usulan CSAM dilihat apa ada enggak kan gitu. Berita acara, dokumen administrasi, sekolah binaan itu buat CSAM ya, kalau CSAN enggak ada sekolah binaan. Kalau ini udah diverifikasi dokumennya sama kementerian, pasti kementerian langsung memverifikasi pemenuhan kriteria yang 24 indikator itu. Nah, kalau sudah diverifikasi itu yang namanya kementerian itu verifikasi lapangan itu mungkin kan satu Indonesia ya. Ya mungkin diambilnya sampel kalau CSAN dan CSAM. Kalau sampelnya di Kuningan mungkin kemudian turun ke Kuningan gitu, baru dicek ke lapangan sekolah kalau kena sampel. Tapi kalau nggak kena sampel, kalau provinsi yang lain yang kena sampel ya berarti enggak. Kalau berarti cukup dilihat administrasi dan pentingnya kalau komplit balah keluarkan SK penetapan ada nasional. Kondisi saya nanti perlu diperhatikan sebetulnya. Kalau Bapak Ibu kalau ada rencana CSAN dan CSAM sekolah memiliki akun SIDA itu wajib dah, dan memiliki profil sekolah, questionnaire leveling dan power. Nah, itu kan tadi udah jelaskan ya. Jika profil sekolah dan questionnaire levelingnya masih membutuhkan penyesuaian, maka admin DLH wilayah dapat melakukan verifikasi questionnaire leveling sekolah untuk memperbaiki. Nah, kalau contohnya kalau levelingnya itu wah nggak sesuai nih, pasti dari DLH itu dikembalikan lagi minta diperbaiki. Nah, yang terus kalau usulan ke CSAM atau ke CSAM itu SK juga harus diambilkan, SK dan
piagam penghargaan sekolah adiwiyata terakhir maupun perpanjangan masih dalam jangka waktu yang berlaku. Ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Supriyatna atas paparan dan penjelasannya terkait dengan aplikasi Sidia. Mungkin di sini Bapak Ibu yang tadi sudah menyimak paparannya terkait dengan pengisian profil yang harus secara lengkap agar dapat akunnya dapat muncul ya di sistem aplikasi DLH Kabupaten Kuningan. Kemudian tadi terkait dengan kuesioner leveling, kemudian ada sertifikat untuk yang sudah diisi, kemudian ada pengisian program tahunan dan per 4 tahunan, kemudian ada aksi kegiatan per tahunan, kemudian terkait juga dengan pelaksanaan dan monef yang harus seimbang, dan juga untuk verifikasi CSAN dan CSAM. Mungkin di sini Bapak Ibu yang hadir ada pertanyaan atau ada kendala dalam proses pengisian Sidia, Mangga? Mungkin bisa dicurahkan, mumpung ada narasumbernya. Atau mungkin saya yang tanya dulu ya, Pak Ucup. Untuk ini terkait dengan pengusulan-pengusulan, biasanya kendala-kendala yang akhirnya dikembalikan lagi ke sekolah itu setelah ada pemeriksaan itu apa ya, dari kekurangan dari sekolah atau mungkin apa yang harus diupload seperti itu, kemudian kesalahan-kesalahan yang sering berulang yang ditemukan, dan juga terkait dengan batasan uploadnya itu untuk kegiatan calon sekolah adiwata ini sampai kapan ya untuk batasannya seperti itu, mungkin mohon dijelaskan ya untuk dari Pak Ucup, enggak Pak? Ya, terima kasih ya Bu Kiki. Itu ya kalau yang sering dialami pas melihat aplikasi Sidia tiap sekolah itu, yang pertama itu untuk CSAK itu ada 4 sekolah yang belum mengajuin yang belum registrasi sekolah. Itu kan kita belum bisa memproses juga ya. Nah, pertama kalau udah masuk kan kita gak ada data dari DLH Kabupaten. Yang kedua itu sekolah itu sudah registrasi akun Sidia, mungkin sudah registrasi akun Sidia cuma belum ngisi profil. Jadi belum muncul di aplikasi Sidia Kabupaten. Nah, kalau nggak muncul kita nggak bisa memproses juga. Nah, yang ketiga itu ada sekolah yang sudah ngisi profil udah lengkap. Nah, pas pengisian leveling itu nggak ada mencantumkan nomor SK atau nggak link SK-nya nggak dicantumin. Nah, kalau nggak dicantumin itu kan pasti kan nggak bisa, kita itu nggak bisa lihat. Nah, ini sekolah itu ada nggak SK tim Adiwiyata tersebut? Kalau nggak ada SK tim Adiwiyata tersebut, ya kabupaten nggak bisa ngusulin, nggak bisa diteruskan ke level 1. Karena syaratnya level 1 itu syaratnya ada SK Adiwiyata sekolah. Itu sebagai komitmen sekolah untuk melaksanakan program Adiwiyata. Di situ juga kan di SK itu ada ketua, penanggung jawab, seksi apa. Nah, nanti kan itu dilihat benar enggak kan gitu, ada enggaknya. Barulah kita diverifikasi, barulah udah diverifikasi, barulah dimunculkan untuk piagam atau sertifikat calon sekolah adiwiyata kabupaten, atau itu setingkat dengan level 1 itu udah otomatis masuk ke level 1 kalau sudah diverifikasi ke DLH, verifikasi DLH. Nah, udah kebanyakan sekarang itu calon sekolah adiwiyata kabupaten itu sudah ngisi questionnaire leveling udah level 1 ya. Tapi program adiwiyata itu belum diisi semua.
Nah, untuk program adiwiyata untuk terdiri dari isi, kita gak bisa mengusulkan untuk calon sekolah adiwiyata kabupaten. Nah, makanya kita ada batasan untuk pengisian program adiwiyata itu maksimal itu kan tanggal 28 Juni. 28 Juni itu berarti kan hari Minggu kalau nggak salah. Kalau ada perpanjangan atau apa tentang pengisian program wisata nanti kita lihat sama kebijakan pimpinannya. Kalau ada kebijakan pimpinan, insya Allah mungkin diperpanjang sampai tanggal berapa kan gitu untuk pengisian program Adiwiyata karena kan hampir beberapa sekolah itu belum mengisi program Adiwiyata. Nah, yang udah memenuhi syarat untuk program Adiwiyata, udah mengisi program Adiwiyata itu beberapa sekolah lah, makanya kan yang sisanya belum mungkin nggak bisa diajukan. Makanya kita itu sampai batas waktu tertentu ya mungkin kita seadanya untuk menilai calon sekolah adiwiyata kabupaten karena yang udah memenuhi syarat aja kan gitu. Nah, selain yang kalau yang belum adiwiyata kabupaten yang ngisi program ya mungkin nggak bisa diusulkan sama DLH. Resikonya kan gitu sampai batas waktu tentu kita mungkin yang menilai yang seadanya. Berarti yang maju ke calon adiwiyata kabupaten tahun 2026 itu mungkin ada berapa kan gitu. Itu sesuai yang disyaratkan. Mungkin gitu Bu Kiki. Ya, itu ada yang raise hand ya Pak dari SMP Negeri 2 Keramat Mulia. Mangga Bapak Ibu dipersilakan. Oh iya, untuk ini Assalamualaikum. kan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ada perkenalkan saya Bapak Adang Rahmat, perwakilan dari SMP Negeri 2 Keramat Mulia. Ya. Ada beberapa poin yang akan ditanyakan. Yang pertama, sesuai dengan surat yang dikirimkan dari DLH itu ya, untuk calon Ya. sekolah adiwiyata kabupaten itu ada tenggang waktu 28 Juni 2026. Ya. Di situ tertulis DLH Kabupaten Kuningan mengusulkan sekolah yang telah menyelesaikan poin nomor 1 dan nomor 2 di aplikasi SIDIA. Mohon arahannya untuk pengisian yang dimaksud dengan poin nomor 1 dan nomor 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tertera juga di bagian paling bawah DLH Kabupaten Kuningan menerima dokumen administrasi dan hasil pengisian 24 indikator pemenuhan kriteria pada aplikasi SIDIA itu tanggal 19 Juli 2026. Itu mohon arahannya. Yang ketiga, untuk mempermudah kami pengisian, terutama saya pribadi, karena sekolah saya itu baru ya Pak ya, mengikuti program ini, jadi belum ada pengalaman. Kalau ada contoh gitu ya Pak, contoh format-format pengusulan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain, mohon bisa di-share di grup atau di grup WA juga tidak jadi masalah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Ya. Nah, menanggapi dari surat dari Dinas LH itu kan poin 3 itu DLH Kabupaten Kuningan mengusulkan sekolah yang telah menyelesaikan poin nomor 1 dan nomor 2 di aplikasi SIDIA. Nah, yang dimaksud dengan poin 1 dan poin 2 itu kan di poin 1 itu kan ada. Nah, di surat itu kan sekolah registrasi di aplikasi SIDIA. Itu berarti sekolah yang sudah mempunyai aplikasi SIDIA, yang sudah registrasi di SIDIA. Nah, kalau belum registrasi kan belum menyelesaikan poin 1. Nah, poin 1 juga kan ada sekolah telah mencapai level 1 setelah mengisi kuesioner leveling di aplikasi SIDIA. Tadi sudah dijelaskan. Salah satu syarat untuk mencapai level 1 di kuesioner leveling SIDIA itu wajib mencantumkan SK sekolah adiwiyata. Nah, kalau udah mencantumkan sekolah adiwiyata, barulah bisa nanti kan diverifikasi tuh SK sekolah
SK sekolah adiwiyata itu di Iya. sama DLH. Kalau Iya. sudah diverifikasi itu kan nanti Bapak bisa sekolah mengisi program adiwiyata. Nah, Iya. di program adiwiyata itu ada perencanaan. Perencanaan ada 4 tahun dan ada 1 tahun. Dan selain perencanaan ada pelaksanaan dan terakhir juga ada evaluasi. Nah, di aplikasi digital itu di surat dari DLH itu poin 1 itu kan sampai program adiwiyata ya. Nah, untuk poin 2-nya sekolah menyampaikan surat usulan kesediaan kepada DLH Kabupaten Kuningan. Nah, untuk usulan kan contohnya juga kan udah di share itu kalau nggak salah. Iya, Di iya. share di itu di apa di Grup namanya di WA. surat di Iya. linknya gitu. Biasanya kalau nggak bisa dibuka linknya itu coba dibukanya di Google Chrome. Iya, iya. Nah biasanya kalau Google Chrome suka support lah contohnya. Kalau nggak masih nggak kebuka linknya, nanti bisa langsung kontak ke DLH aja lah, insya Allah nanti dikirim ulang. Iya, siap. Nah untuk contoh menyampaikan surat usulan kesediaan pada DLH ya. Iya. Tapi kalau nggak salah yang SMP SMP Keramat Kuliah ya? Iya, Keramat Kuliah 2. Oh, SMP Keramat Mulia mah kalau nggak salah kan udah mengirimkan usulannya. Iya, iya. Kalau nggak salah, nanti dicek dulu ya apakah datanya dari kita apa udah mengusulkan atau belum. Kalau belum kita SK-nya juga ada keluar, SK adiwiyatanya. Ya, kalau nggak salah Keramat Mulia itu kan level 1 sudah keluar. Terus tinggal tahapan pengisian program aja belum beres. Makanya kalau program Adiwiyata belum beres, itu belum bisa diusulkan untuk calon sekolah Adiwiyata Kabupaten. Nah, Siap. salah satu syarat untuk calon sekolah Adiwiyata Kabupaten itu harus beres semua program Adiwiyatanya dari perencanaan, pelaksanaan, dan monep. Kalau salah satu aja belum terpenuhi, itu nggak bisa diusulkan. Oh iya. Makanya kita mengusulkan kalau yang sudah mengisi program Adiwiyata, karena yang level 1 juga kan hampir semua udah beres ya. Udah level 1 semua yang kalau lihat di data itu sudah level 1 semua, tinggal melengkapi yang surat usulannya mungkin dan yang program Adiwiyata aja kan gitu. Kalau sudah kalau beres semua, insya Allah tanggal 28 kita diusulkan semua jadi calon sekolah Adiwiyata Kabupaten, barulah kalau sudah diusulkan barulah bisa ngisi yang 24 indikator. Oh iya. Gitu. Siap. Jadi sekolah kalau belum. Jadi kesimpulannya kalau nomor 1 berarti pengusulan, kemudian untuk nomor 2 mengisi program Adiwiyata yang 4 tahun dan yang 1 tahun, mungkin itu ya Pak ya kesimpulannya. Iya betul. Nah selain untuk mengisi program Adiwiyata yang 1 tahun dan 4 tahun itu juga harus ada pelaksanaannya Pak. Iya siap. Nah contohnya pelaksanaannya itu dalam 1 tahun tuh ada 3 pelaksanaan. Nah, berarti monepnya juga wajib 3 evaluasi monepnya gitu. Iya. Barulah bisa diusulkan. Nah kalau Bapak udah ngisi perencanaan tapi pelaksanaan sama monep belum diisi, kita nggak bisa usulkan, pasti kekunci di aplikasinya gitu. Nggak bisa diusulkan, karena salah satu syaratnya harus benar-benar mengisi program Adiwiyata sampai beres semua. Selagi program Adiwiyata belum beres, itu belum bisa diusulkan, pasti kekunci. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu kan aplikasi dari pusat ya. Gitu. Oh, berarti nanti kesimpulannya gini ya Pak ya, berarti ya setelah program 4 tahun dan 1 tahun sudah diisi semua, termasuk monepnya sampai perencanaan, kemudian pelaksanaan dan monep atau evaluasi, baru nanti mengisi yang 24 indikator, di mana 24 indikator ini diisinya paling akhir itu paling lambat tanggal 19 Juli 2026. Apa seperti itu Pak? Betul Pak. Nah, kan kita juga ada batasannya. Itu kan yang kalau 28 Juni itu bukan yang 24 indikator, Pak.
Iya, iya, Yang betul. berarti cuma yang program aja. Makanya Iya, kita iya. menunggu yang belum beres gitu. Siap, siap, Nantilah siap. untuk 24 indikator. Kalau udah Iya, beres semua baru serentak lah. Mungkin kalau yang belum beres kami juga gimana lagi harus tinggalkan gitu. iya, iya. Nah, kalau sudah diverifikasi sama DLH barulah bisa ngisi 24. Yang 24 indikator. Tuh, yang 24 indikator itu maksimal itu tanggal 19 Juli. Iya, iya. Nah, sudah diisi semua di tanggal 9, maksimal tanggal 19 Juli barulah dikirim ke baru DLH bisa dinilai gitu. Iya, Kalau iya. sudah dinilai sama DLH barulah kita verifikasi lapangan. Iya, Biasanya iya. kalau verifikasi lapangan itu kan kita melibatkan HPAI segala macam ya. Ada dari Disdik, dari Kemenang, dari HPAI dan sebagainya. Ada dari LSM gitu. Nah, Terus kalau begitu untuk Pak. contoh program yang 4 tahun dan 1 tahun mungkin ada contohnya nanti bisa di-share di grup PA saja Pak kalau ada. Oh iya Pak. Ya, gini Pak. Nanti kalau sudah ini nanti kan ada kita mengupload materi ya. Iya, iya. Nah, di materi itu ada video, Pak. Oh iya, Nanti siap. ada video demo dalam tata cara pengisian program Adiwiyata. Itu Siap, siap. demo video itu diadakan waktu Zoom sama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar. Nah, saya mungkin video demonya itu mungkin langsung dikirimkan ke file materi ya. Nanti Iya, Bapak iya. tinggal buka aja video Ya, itu. terima Oh, kasih. tata cara pengisian program Adiweta gimana? Katanya. Terima Itu aja kan kasih. gitu. Terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum. sama-sama. Oh iya, satu lagi ya Pak. Satu lagi. Untuk pengisian program Adiwata itu harus mencakup 5 aspek ya. Iya, iya, iya. Berarti kan ada aspek sanitasi dan kebersihan, ada aspek pengelolaan sampah, Iya. aspek keanekaragaman hayati, Iya, dan iya. aspek hemat Hemat air dan hemat energi. energi dan air. Iya, Itu udah mencakup 5 aspek wajib gitu. iya, iya. Siap. Nah, begitu. Ada lagi, Pak? Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin yang lain. Enggak. Salam. Mungkin dari Pak Adang sudah cukup ya Pak? Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin tadi juga menjawab juga ya terkait dengan untuk link contoh surat dari Ibu Dian Nurrohmatillah SMP 2 Sindang Agung. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Bu untuk linknya mungkin kalau bisa dibukanya lewat Google Chrome. Kalau masih tidak bisa nanti hubungi saja dari pihak DLH Kabupaten Kuningan seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada kendala atau pertanyaan? Mangga dipersilakan. Oh ya, satu lagi. Untuk surat untuk surat usulan kan untuk sekolah yang jauh, contohnya yang dari Subang segala macam jauh lah untuk mengirimkan ke LH ya, kasihan juga. Nah untuk surat usulan yang dari sekolah yang jauh boleh dikirim ke lewat grup, atau kalau nggak ke lewat grup boleh japri lah ke nomor yang di orang LH gitu. Nanti kita proses cukup. Jadi meskipun nggak ke kantor nggak apa-apa, tapi dikirim PDF-nya, suratnya berbentuknya PDF ya. Pak Ucup, itu mungkin ada dari SD 2 Pemulihan Subang. Mangga Pak Mulyadi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut berbicara terkait tadi yang Bapak sampaikan. Memang betul surat untuk usulan satu hari ke belakang kalau tidak salah itu sudah dikirim Pak via WA Pak. Alhamdulillah sudah dikirim. Kalau memang betul Pak, kalau dari Subang memang cukup jauh, butuh waktu kurang lebih 2 jam Pak untuk sampai ke Kuningan gitu dari sekolah saya. Jadi alhamdulillah betul Pak, sudah saya sampaikan via WA. Kemudian ini Pak, yang saya masih ragu itu kebetulan saya udah ngisi program Pak.
udah ngisi program untuk 4 tahun, kemudian untuk 1 tahun. Nah itu memang saya pengisian programnya itu memang terus terang itu saya lihat di Google Pak, cari di internet gitu kan, di raba-raba. Kebetulan memang saya baru ikut program ini. Nah kalaupun misalkan ternyata nanti dilihat di video yang contoh itu ada mungkin yang saya buat itu kurang pas, apakah bisa direvisi gitu Pak atau tidak gitu kan. Terus yang kedua yang saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan Pak. Misalkan kan kita start tuh di tahun ajaran 2025-2026, berarti kan dari Januari kemarin. Nah, apakah dokumen yang dilampirkan itu harus di bulan Januarinya? Mungkin kita sudah buat tuh Januari, kemudian di bulan April ada kegiatan, di bulan Mei ada kegiatan, misalkan apakah harus sesuai bulan itu apa misalkan pengisiannya apa tanggal-tanggalnya itu harus dari mulai bulan yang sekarang kita mulai isi Pak, seperti itu Pak. Itu barangkali yang masih penasaran buat saya Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, bisa dijawab. Ya, ini teh dari Bapak mana tadi? Pak Mulyan Subang ya? Ya, betul Pak. Sama Bapak Yan Subang. Bapak siapa? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Ya. Nah, ini yang pertama itu program Adiwiyata bisa direvisi. Nah, bisa Pak. Ya. Bapak contohnya udah bikin perencanaan 4 tahun dan perencanaan yang 1 tahun. Oh, udah diisi teh ke depannya ada salah. Ya. Nah, Bapak bisa direvisi. Nah, karena belum di ACC sama LH ya, karena kan kalau udah di ACC sama LH pasti ada menu usulan gitu. Yang ngisi 24 indikator. Biasanya kalau belum di ACC sama LH itu belum muncul usulan, jadi cuma cukup program Adiwiyata. Nah, selama itu belum beres, nah masih ada waktu, yang Bapak bisa direvisi gitu. Ya. Nah, contohnya yang kegiatan Bapak teh di kegiatan Januari. Nah, berarti kalau Januari kan itu ada bulan 1, 2, 3 sampai 12. Iya. Itu bulan 1 itu bukan bulan Januari, Pak. Oh, bulan 1 itu bulan tahun, jadi induknya tahun ajaran. Berarti bulan 1 itu bulan Juli. Oh iya. Nah, kalau Bapak pelaksanaannya ada di bulan Januari, berarti pelaksanaannya ada di bulan berarti Januari itu di bulan 7. Iya. Ya, di bulan 7 karena nginduknya ke tahun ajaran. Oh, siap. Makanya kan untuk calon sekolah Adiwiyata kabupaten maupun nasional maupun mandiri itu sementara sekarang yang boleh itu di-upload kegiatannya 2024, 2025 atau 2025, 2026. Nah, cuma 2 tahun itu. Contohnya Bapak ngerasa untuk penilaian itu lengkapnya tahun 2025, 2026. Nah, masukin yang tahun ajaran 2025 dan 2026. Ya, gitu. Iya. Gitu. Karena yang paling kira-kira yang paling lengkap aja, Pak. Baru dimasukin tahun ajaran itu. Siap ya. Nah, terus satu lagi Pak, itu yang tadi ya gimana? Yang dari Monep berarti dari setiap program yang diusulkan per bulan itu harus ada Monep berarti Pak di itunya ya? Gini Pak, kalau kan di perencanaan itu kan ada contohnya Bapaknya di perencanaan itu perencanaan tahunannya itu merencanakan di bulan Januari dan bulan Agustus contohnya. Nah, nanti di pelaksanaan itu Januari sama Agustus itu apakah terlaksana enggak kan gitu. Oh kata Bapak, nanti cek Bapak, terlaksana nih di bulan Januari, berarti kan monepnya juga harus ada monep nih, monitoring di bulan Januari itu. Nah, kalau bulan Agustus tidak terlaksana, isi juga monepnya. Kenapa bisa tidak terlaksana? Apa alasannya segala macam kan gitu. Iya. Nah, jadi jumlah nominal pelaksanaan sama
Monep itu harus sama, itu bisa disebut lengkap. Tapi kalau contohnya pelaksanaan cuma satu pelaksana atau pelaksanaan cuma 5 pelaksanaan, Monepnya itu ternyata ada 3, itu masih belum lengkap, Ya, masih belum bisa diusulkan gitu. siap, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, mungkin itu di kolom chat ada dari SD Sembawa, Pak, minta pengiriman surat mohon diperpanjang itu bagaimana ya, Pak? Bapak Ibu untuk daftar radio dan mohon maaf. Nah, untuk pengiriman surat mohon diperpanjang itu kan pengiriman surat itu maksimal tanggal 28 Juni ya. Nah, karena ini kayak saya lihat juga di aplikasi CDY itu banyak juga sih yang belum ngisi program Adiwiyata. Nanti saya koordinasi sama pimpinan apakah diperpanjang apa enggak kan gitu. Biasanya untuk pengiriman surat itu dibarengi dengan program Adiwiyata kan gitu. Nah, kalau surat udah ngirim ke LH, tapi program Adiwiyatanya belum selesai, ya tetap nggak bisa diusulkan. Makanya sebenarnya yang namanya program Adiwiyata itu wajib diisi dulu semuanya. Kalau urus surat usulan itu kan mungkin 1 hari juga beres ya. Cuma tinggal tanda tangan kepala sekolah aja mungkin langsung dikirim ke LH lah. Apalagi kan kirimnya bisa lewat WA atau lewat filenya PDF atau apa kan gitu. Mungkin 1 hari juga beres. Yang penting itu programnya. Jadi kalau sekolah udah ngirim surat usulan mengikuti program Adiwiyata, tapi di program Adiwiyata nggak ada, masih kosong atau segala macam, ya tetap dari LH nggak bisa mengusulkan untuk calon sekolah Adiwiyata kabupaten gitu. Jadi yang penting programnya ada dulu. Nah untuk perpanjangan apa enggak nanti koordinasi sama pimpinan apakah ada kebijakan, kalau ada kebijakan nanti di share lewat grup. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Baik, mungkin itu ya untuk jawabannya untuk SD Sembawa. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada kendala atau maupun pertanyaan yang ingin disampaikan. Belum ada ya. Mungkin saya juga mau tanya ya Pak Ucup terkait dengan yang CSAK untuk TK sederajat. Itu kan dari kemarin kan mungkin ada yang ingin ikut tapi bingung gitu. Bagaimana ya Pak Ucup mungkin terkait dengan pengusulan untuk CSAK yang TK sederajat seperti itu. Starting narrator. Oh ya betul. Mit. Ini belum Scan. dibahas ya untuk Preparing TK. download dialog. Ini ada dari TK ya enggak ya? Close. Silakan ya. Scan off. Heading level Ada 1. bidang PAUD bisdik itu. Alert from SDN1 Meniskadol Kek. Galaksana to Apa everyone. ini? Assalamu alaikum. Izin Berganya via chat. Untuk penyampaian surat usulan kesadayan KPDDLH Cab Kuninan ITU Wat APA. DQN Kara Marupa Inpitan Aksi Kajian Bagaimana. Karena T. DK Bias Dehapus. Mangga mungkin yang tadi terkait dengan TK sederajat Pak Ucup. Ya, untuk TK belum dibahas juga ya. Nanti kan kalau untuk TK itu udah dikirim lewat surat juga sama ya. Cuma bedanya kalau TK sederajat itu bukan melalui aplikasi Sidia. Karena yang namanya aplikasi Sidia itu melalui bukan melalui apa namanya aplikasi Sidia dikhususkan untuk SD, SMP, SLTA sederajat. Berarti tahap paling dasar itu SD. Nah, untuk saya juga udah pernah koordinasi ke kementerian, bisa nggak untuk TK sederajat itu masuk ke aplikasi Sidia?
Ternyata di aturannya itu permennya itu nggak ada. Tapi katanya insya Allah untuk kedepannya diusahakan. Makanya ini ada kebijakan dari kabupaten untuk TK sederajat bisa mengusulkan calon sekolah adiwiyata kabupaten karena itu bukan dari aturan kementerian tapi kebijakan dari pemerintah kabupaten gitu. Dengan syarat apa? Dengan caranya itu mengirimkan link Google Drive. Kita sudah share ke grup untuk dikirim ke apa? Dikirim ke HPAI dan sebagainya itu minta disebarkan untuk calon adiwiyata untuk TK. Nah, nanti untuk TK itu kan ada di link itu ada link program adiwiyata, link SK segala macam tinggal cantumkan aja. Atau kalau enggak dikirim lewat Google Drive ke kita udah kirim dengan link TK sederajat kan gitu bisa gitu. Tapi kalau saya udah lihat itu belum ada yang masuk satupun untuk TK sederajat, makanya saya juga bingung ini apakah TK semua mau maju apa mau mundur kan gitu. Sedangkan data belum ada satupun gitu. Karena TK itu kan bukan melalui aplikasi Sidia, tapi melaluinya manual lah lewat link gitu. Makanya untuk TK kalau mau benar mau ngikuti karena ini kan kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan boleh dikirim lewat link kita sudah share linknya ya di surat ada linknya terus kita juga udah kirim link ke grup HPAI kita disebarkan untuk TK udah gitu tapi sekarang kan belum ada yang masuk gitu ya terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin nanti bisa disampaikan juga ya, mungkin lewat dari Disdikbud atau bagaimana terkait dengan partisipasi TK sederajat untuk ikut CSAK ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak dari SD Negeri 1 Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Assalamualaikum, izin bertanya via chat. Untuk penyampaian surat usulan kesediaan kepada DLH Kabupaten Kuningan itu lewat apa? Dengan cara merubah inputan aksi kegiatan atau bagaimana? Karena tidak bisa dihapus. Enggak, mungkin Pak Supri. Cara merubah input apa usulan kesediaan ini saat SDN 1 Manis Kidul ya izin bertanya SD 1. nah untuk surat usulan tadi sudah dibahas itu bisa melalui dikirim lewat grup boleh tapi berbentuknya PDF. Nah karena mau dikirim ke LH oh saya mah jauh nggak bisa datang ya bisa dikirim lewat PDF atau Japri nggak apa-apa gitu kalau di syukur-syukur lewat grup jadi semua pada lihat oh ini teh sekolah mana aja yang sudah ngirim kan gitu. Nah tapi kalau meskipun sudah ngirim surat usulan ke DLH tapi program adiwiyatanya belum diisi ya susah juga gitu. Kalau nggak salah SDN 1 Manis Kidul itu ya, udah ngisi itu belum ya lupa lagi gitu nanti dicek lagi ya. Nah dengan cara ini maksudnya apa ya dengan cara merubah inputan aksi kegiatan bagaimana karena tidak bisa dihapus maksudnya gimana ya Oh, mungkin sudah terlanjur mengisi. dengan cara merubah inputan aksi kegiatan bagaimana. Jadi mungkin untuk penyampaian suratnya itu apakah lewat inputan di aksi kegiatan atau bagaimana? Karena kan mungkin sudah mengisi dan tidak bisa dihapus seperti itu. Berarti kan Nah, untuk sekolahnya kan bisa lewat chat saja ya atau mungkin kalau misal tadi yang terkendala sekolahnya jauh itu kan lewat chat aja dalam bentuk PDF atau kalau misal mungkin masih di wilayah di wilayah kecamatan gitu mungkin datang saja ke LH seperti itu ya Pak Ucup. iya. Iya maksudnya itu kan kalau dikirim lewat grup boleh, nanti kan dikirimnya di sini. Tapi kalau lewat, oh saya mendekat mau kirim ke LH aja sambil koordinasi, boleh. Kita nggak melarang kan gitu ya. Tapi kalau sudah dikirimkan ke LH juga,
Ini surat kesediaan itu pihak sekolah wajib diupload di dokumen administrasi, nanti digabungkan dengan sertifikat, karena itu salah satu dokumen administrasi untuk usulan CSAK gitu. Nanti di administrasi kita dilihat untuk dokumen administrasinya. Makanya Sepertinya untuk nanti kan sepertinya kendalanya sudah bisa diatasi Pak, kayaknya lihat di chatnya. Sepertinya kayaknya kendalanya gimana sudah Pak? bisa diatasi. Lihat di chatnya kayaknya si Oh ibu iya, itu udah bisa mengatasi kendalanya. oh audionya. Oh mungkin WP-nya ini juga ragu mungkin ya. Nah, untuk itu kalau sudah dikirim ke LH atau lewat WA mau lewat langsung, itu tetap wajib dibikin PDF, itu dimasukkan ke dalam folder dokumen administrasi. Nanti kan kalau sudah ngisi program Ariata baru bisa diusulkan. Nanti kalau udah diusulkan barulah muncul usulan calon sekolah adiwiyata. Di dalam usulan calon sekolah adiwiyata itu ada dokumen administrasi dan 24 indikator yang harus diisi. Nah, nanti yang disimpan di dokumen administrasi itu linknya itu kalau bisa jangan link file tapi link folder. Kenapa link folder? Nanti kalau Bapak udah nge-save link folder ke aplikasi Sidia, yang di dalam folder mau dirubah-rubah juga nggak masalah gitu. Oh contohnya Bapak Ibu teh salah masukin file ini, dihapus ganti lagi nggak masalah, karena yang di save di link Sidia itu link foldernya, bukan beda sama link file. Kalau link file kan kalau ada kesalahan atau apa kan harus merubah yang di aplikasi Sidianya. Tapi kalau link folder yang di aplikasi dia, jadi di dalam folder itu isinya bisa dirubah-rubah gitu. Kalau ada kesalahan gitu. Meskipun sudah dikirimkan ke LH, tapi kalau yang ditempelkan ke aplikasi sedianya link folder, tetap di dalam file itu bisa dirubah-rubah, asalkan jangan ngerubah foldernya gitu. Gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Ya, mungkin Bapak Ibu cukup jelas ya tadi untuk terkait dengan surat usulan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Ada kendala atau pertanyaan dengan aplikasi Sidia ini? Mangga Bapak Ibu. Juga saya sudah menyampaikan ya Bapak Ibu terkait untuk daftar hadir dan materi pada sosialisasi hari ini sudah dapat diisi dan di-download pada tautan yang ada di kolom chat. Mangga Bapak Ibu bisa mendownload untuk terkait dengan materi, format contoh SK dan juga untuk tata cara pengisian programnya itu juga sudah ada di dalam link materi. Untuk daftar hadir juga ada. Mangga bisa diisi untuk disubmit ke kami. Mungkin dari yang lain ada yang tanyakan? Nah. Baik. Oh ya, kalau saya lihat itu di sini yang hadir cuma berapa ya? Berarti kan nggak semuanya calon adiwiyata hadir di sini. Nah, kalau yang nggak hadir, nggak masalah kalau nggak aplikasi sedianya udah beres semua. Tujuan saya itu melakukan ini tuh karena dilihat dari aplikasi dia itu banyak yang belum ngisi, makanya saya melakukan sosialisasi kayak gini.
Nah, untuk yang lain yang belum, kan itu ada batasannya di surat tanggal 28 Juni itu sementara sampai 28 Juni nanti ada mungkin nggak tahu ada kebijakan apa enggak dari pimpinan perpanjang apa enggaknya, mudah-mudahan ada kebijakan. Nanti kalau ada kebijakan mungkin diperpanjang. Nah, bagi yang nggak ikut Zoom, apakah dia tahu sampai tanggal 28? Nah, makanya kita kan dari situ saya nggak bisa menunggu yang lain karena kita mungkin menilai yang seadanya gitu, yang sudah masuk aplikasi Sidia. Yang sudah masuk aplikasi Sidia juga itu semuanya beberapa sekolah itu belum isi program Adiwiyata, makanya kita difokuskan yang sudah beres ngisi program Adiwiyata gitu. Tapi kalau belum beres ya mau gak mau mungkin kita ditinggalin ya gitu ya. Mungkin yang lain mungkin ada yang gak ikut, mungkin bisa mengkasih tahu bagi yang sudah ikut untuk mengesahui yang belum ikut lah kalau apa syaratnya gini-gini mungkin lah hasil Zoom ini gini-gini gitu. Ya, terima kasih Bu Kiki. Ya, baik. Terima kasih untuk tambahannya, Pak Supriyatna. Mungkin dari Bapak Ibu lain, apakah masih ada pertanyaan atau keluhan terkait dengan pengisian aplikasi Sidia? Sepertinya sudah cukup ya, Pak Supriyatna, untuk pertanyaan dan juga apa tadi kendala-kendala terkait dengan pengisian aplikasi Sidia. Mungkin dari Pak Supriyatna mau ada tambahan lagi atau? Sepertinya sudah beres kayaknya teh Bu. Ya, Oh, mungkin cukup ya. Oke. Ya kalau nggak masih belum ngerti lah boleh japri atau apalah. Hmm. baik. Baik, terima kasih Pak Supriyatna. Mungkin sudah ya sudah terjawab semua ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan maupun kendala-kendala dalam pengisian aplikasi Sidia. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu dan seluruh peserta acara. Untuk rangkaian acara sosialisasi aplikasi Sidia pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi. Kami bagikan melalui kolom chat. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu jalannya acara. Mari kita sukseskan Adiwiyata menuju lingkungan sekolah yang lestari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum live Zoom, mangga Bapak Ibu mungkin bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan mendownload materi pada link yang sudah kami sediakan melalui kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu.